البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan di simak baik-baik barakallahu fiik halaman yang ke 61 yaitu pembahasan seputar hadis musalsal. Seputar hadis musalsal. Dulu pada matan Baiquniyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sudah kita jelaskan secara global bahwasanya hadis musalsal itu hadis yang berantai. Hadis apa? Musalsal itu hadis yang berantai. Kenapa dinamakan berantai? Karena semua perawi sepakat untuk menukilkan hadis tersebut dengan satu bentuk atau satu keadaan. Sepakat semuanya. Contohnya gini. Kalau dulu dia mengambil dari gurunya ketika menyampaikan senyum, nah masing-masing perawi yang menyampaikan semuanya senyum. Setiap perawi yang menyampaikan hadis senyum. Bisa dipahami? Itu namanya berantai. Jadi semuanya yang meriwayatkan hadis tersebut ketika menyampaikan dalam keadaan senyum. Paham? Kemudian ketika dia mengambil hadis dari gurunya dalam kondisi gurunya berbaring, tidur miring gitu ya. Itu nanti perawi yang berikutnya yang meriwayatkan hadis itu juga semuanya meriwayatkan dengan cara apa? Tidur miring. Dicontoh semuanya. Nah, ini para ulama menyebutkan faedah memahami hadis musalsal ini, apa faedahnya? Kuatnya hafalan seorang perawi sampai gerak-gerik gurunya aja hafal dia. Paham belum? Gurunya dulu ketika menyampaikan senyum, dia ketika menyampaikan juga senyum. Berarti kan hafal. Jadi pahami? Nah, semua perawi yang menyampaikan hadis tersebut dengan lafaz dengan keadaan senyum. Atau dengan cara sepakat dengan bentuk tertentu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sepakat dengan satu lafaz misalnya, semua lafaznya sama. Nah, misalkan perawi ketika meriwayatkan hadis itu ada lafaz ana uhibbuka fillah atau ana uhibbuka. Semuanya lafaznya ana uhibbuka. Semua yang meriwayatkan dengan cara menyebutkan lafaz ana uhibbuka. Bisa dipahami? Itu namanya musalsal, hadis berantai. Antum tahu rantai antum? Rantai itu seringnya lingkarannya sama besarnya atau besar kecil? Sama enggak? Sama semuanya. Ini juga sama, dinamakan musalsal karena berantai. Semua perawi sepakat untuk meriwayatkan dengan lafaz tertentu atau dengan keadaan tertentu. Sudah pahami? Matan Baiquniyah, memori diputar kembali matan Baiquniyah. Nah, barakallahu fiik. Apa kata Imam Al-Baiquni rahimahullah? Apa? Naam, itu. Musalsalun kul ma ala wasfin ata. Musalsalun kul ma ala wasfin ata. Musalsal itu adalah, katakan, musalsal itu adalah hadis yang apa? Hadis yang barakallahu fi seorang perawi mendatangkan di atas satu sifat. Ayo. Jadi sifatnya misalkan semuanya senyum semuanya ketika meriwayatkan. Musalsalun kul ma ala wasfin ata. Mislu ama wallahi ambanil fata. Kadzaka qad hadatsani qaima au ba'da an hadatsani tabassama. Itu ya pantunnya ya. Artinya musalsal itu adalah kul ma ala wasfin ata. Yaitu hadis yang seorang perawi membawa dengan satu sifat. Sifatnya semuanya sama, sepakat semuanya. Ketika gurunya menyampaikan dalam kondisi sifatnya dia berdiri, semuanya ketika menyampaikan berdiri semuanya, sepakat para perawi tersebut. Namanya berantai. Bisa dipahami enggak Muhammad? Namanya berantai namanya. Mislu ama wallahi amba anil fata. Contohnya ketahuilah demi Allah telah menceritakan kepadaku seorang pemuda. Semuanya lafaznya amba anil fata. Sepakat semuanya. Bisa dipahami? Ini namanya musalsal. Naam. Kemudian contoh yang berikutnya kadzaka qad hadatsani qaima. Seperti itu pula telah menceritakan kepadaku dalam keadaan berdiri. Nah, semuanya meriwayatkan berdiri semuanya. Ketika menceritakan dalam keadaan berdiri semuanya. Mencontoh gurunya dulu ketika menyampaikan itu loh.
Bisa dipahami? Berarti kan sifatnya ini. Bisa dipahami nggak? Sifatnya apa sifatnya? Gurunya dulu ketika menyampaikan hadis dalam keadaan berdiri. Nah, perawi-perawi yang datang setelahnya itu menyampaikan hadis dari gurunya juga dalam keadaan berdiri. Bisa dipahami? Kadzaka qad hadatsani qa'ima au ba'da an hadatsani tabassama. Atau dengan contoh yang lain, setelah dia menceritakan kepadaku senyum. Nah, ini juga dipakai apa? Contoh juga bahwasanya masing-masing perawi ketika menyampaikan hadis senyum. Mencontoh gurunya dulu. Bisa dipahami? Ini berarti kalau kita pahami, kalau kita cerna kembali, berarti menunjukkan kuatnya hafalan perawi tersebut. Kenapa kuat? Lalu gerakan gurunya dicontoh. Gurunya ketika menyampaikan hadis berdiri, dia ikut berdiri menyampaikannya. Kuat nggak berarti hafalannya? Kuat. Gurunya dulu ketika menyampaikan senyum, dia juga senyum. Berarti kan masih ingat. Ingat dulu ketika gurunya menyampaikan bagaimana. Bisa dipahami nggak? Jangan bingung. Ini namanya musalsal. Namanya apa? Musalsal, hadis berantai. Kalau ditanya mana dalilnya, mana penguatnya, pantun Al-Baiquniyah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baiquni dalam matan Baiquniyah apa? Musalsalun kulma ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fata kadzaka qad hadatsani qa'ima au ba'da an hadatsani tabassama. Mahum? Nah, itu pantunnya sudah kita lewati. Nah, baru sekarang kita baca di sini. Qala al-mu'allif asbabullah al-musalsal ta'rifuhu faidatuhu. Yang kita bahas dua pembahasan ini. Definisi dan faedahnya. Apa definisinya dan apa faedah mengetahui hadis musalsal? Kita baca al-musalsalu. Nah, disimak ini, apa itu musalsal? Mattafaqar ruwatu fih ala syai'in wahid. Lihat ini. Hadis musalsal itulah hadis yang para perawi sepakat, ittafaqah sepakat artinya. Yaitu hadis yang para perawi sepakat di dalam hadis tersebut ala syai'in wahid, sepakat di atas sesuatu yang satu. Mungkin sifatnya atau bentuknya. Paham? Misalkan gini, ada 5 perawi. 5 perawi ini sepakat ketika menyampaikan hadis dengan lafaz apa? Dengan lafaz haddatsani qa'iman. Telah menceritakan kepadaku dalam keadaan berdiri. Berarti semuanya berdiri juga ketika menyampaikan. Bisa dipahami nggak nih Hasan? Bisa dipahami nggak? Atau dengan contoh yang lain, nah barakallahu fiik, ada hadis yang ketika dia mengambil hadis dari gurunya mengatakan ana uhibbuk. Nah, perawi yang datang setelahnya itu juga semuanya ketika menyampaikan hadis adalah lafaz ana uhibbuka. Mafhum? Itu namanya musalsal, namanya berantai. Bisa dipahami ya? Nah, berantai itu turun temurun lah istilahnya, itu semuanya sepakat itu istilahnya ya. Bisa dipahami enggak? Sepakat. Kita lihat di sini. Fima yata'allaq birrawi aw riwayah. Yaitu pada hadis yang yata'allaq berkaitan dengan perawinya atau dengan riwayatnya. Kalau berkaitan dengan perawinya apa contohnya? Senyum, berdiri, berbaring, duduk. Itu kaitannya dengan perawinya kan? Bisa dipahami? Mencontoh gurunya dulu ketika meriwayatkan, ketika menyampaikan hadis bagaimana. Bisa dipahami enggak ini? Irsyad. Nah, dipahami ya? Perawi itu maksudnya keadaan perawi tersebut ketika menyampaikan hadis di atas sifat tertentu. Sifatnya apa? Lihat gurunya dulu. Kalau gurunya dulu senyum, dia senyum. Sepakat semuanya senyum. Paham? Kalau gurunya dulu ketika menyampaikan berdiri, dia juga berdiri. Orang yang berikutnya menyampaikan juga berdiri. Kalau dulu gurunya ketika menyampaikan dengan barakallahu fiik berbaring, dia juga berbaring. Yang berikutnya pun yang meriwayatkan juga berbaring semuanya. Sepakat intinya, kompak. Mafhum? Nah, itu dikatakan musalsal. Dikatakan apa? Musalsal. Awi riwayah atau riwayatnya. Riwayatnya kalau dulu ngambil haddatsana sama haddatsana. Itu berarti apa? Riwayatnya. Mafhumnya insyaallah Muhammad. Jadi kalau haddatsana kembali ke riwayatnya. Atau contoh yang lain, uhibbuk tadi. Masing-masing perawi ketika meriwayatkan ana uhibbuk. Berikutnya meriwayatkan ana uhibbuk. Berikutnya juga ketika meriwayatkan ana uhibbuk. Paham ya? Seperti itu. Naam, mafhum insyaallah ya. Jadi musalsal itu artinya hadis berantai, hadis yang berantai. Naam. Kita lihat di sini. Misal contohnya fi ma yata'allaq birrawi. Sekarang contohnya yang ada kaitannya perawi. Nah, bagaimana perawi? Nah, bagaimana keadaan ketika menyampaikan hadisnya? Hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, lihat ini. Hadisnya Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah SAW waktu itu berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inni la uhibbuk." Ini lafaz ini, lihat. Lafaz inni la uhibbuk.
Paham? Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Nah, datang perawi berikutnya. Misalkan perawi ini menyampaikan kepada namanya Saleh, ya Saleh, inilah uhibbuk. Paham? Kemudian Saleh ini menyampaikan orang yang berikutnya. Namanya Ja'far, ya Ja'far, inilah uhibbuk. Nah, semuanya adalah lafaz inilah uhibbuk. Namanya apa namanya? Musalsal. Bisa dipahami enggak ini? Bisa dipahami enggak ini, Muhammad? Mafhum? Musalsal itu berantai, semuanya sepakat kompak dengan riwayat tersebut. Mafhum Habib? Berantai. Nah, kita lihat sini. Usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepada wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli sholatin taqul. Aku wasiatkan kepada engkau wahai Mu'adz, jangan engkau meninggalkan di setiap akhir, dubur itu akhir maksudnya. Di setiap akhir setiap salatmu engkau mengatakan apa? Jangan sampai engkau meninggalkan apa? Naam, la tada'anna, jangan engkau meninggalkan fi duburi kulli sholatin, setiap akhir salatmu taqul, untuk mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu dan syukur kepadamu dan memperindah, memperbagus ibadah kepadamu. Nah, ini di akhir salat kapan bacanya? Para ulama silang pendapat, ada yang mengatakan akhir salat ini adalah ketika barakallahu fiik dibaca setelah zikir. Dibaca setelah zikir. Barakallahu fiik, ada yang mengatakan dibaca setelah antum membaca perlindungan dari 4 perkara. Perlindungan dari apa? Empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masiihid dajjal. Langsung baca ini. Paham belum? Langsung baca ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu akhir salat maksudnya. Paham? Nah, syahidnya mana syahidnya? Lafaz innila uhibbuk. Semua perawi ketika menyampaikan kepada murid-muridnya lafaznya ya fulan innila uhibbuk. Ada lafaz innila uhibbuk, berarti musalsal gitu loh. Bisa dipahami enggak nih, Irsyad? Ayo kita buka, balik lagi halaman berikutnya. Faqad dzakaru anna kullaman hadatsa qala liman rawahu anhu, dan sungguh mereka para ulama menyebutkan bahwasanya, nah perhatikan itu, disimak halaman 62 dibalik. Faqad dzakaru, maka sungguh mereka telah menyebutkan anna kullaman hadatsa, bahwasanya setiap orang yang menyampaikan hadis, qala dia berkata liman rawahu anhu, berkata pada orang yang meriwayatkan darinya, wa ana uhibbuk, dan aku juga mencintaimu. Faqul Allahumma a'inni ila akhirin hadis. Berarti apa? Semuanya menyebutkan lafaz ana uhibbuk. Paham? Nah, ini namanya musalsal namanya. Semuanya sepakat kompak ada lafaz tambahan inni la uhibbuk atau ana uhibbuk. Naam. Wa misaluhu fi ma yata'allaq bi riwayah, contohnya yang ada kaitan riwayat. Riwayat berarti bukan orangnya ya. Kembali ke riwayatnya. Bagaimana riwayatnya? Semuanya haddatsana. Qaulul Bukhari fi sahih, ucapan Imam Bukhari dalam sahihnya, haddatsana Amr bin Hafs. Haddatsana Umar bin Hafs. Qala haddatsana Abi. Qala haddatsana Amash. Qala haddatsana Zaid bin Wahab. Qala haddatsana Abdullah ya'ni bin Mas'ud. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Antum lihat dulu, semuanya pakai lafaz apa? Haddatsana. Namanya musalsalun bil haddatsana namanya. Namanya apa? Musalsalun bi haddatsana, karena semuanya sepakat kompak dengan lafaz haddatsana. Kalau sami itu bisa enggak? Ada juga. Sami itu. Namanya musalsal bi sami itu. Mafhum? Kalau yang pertama tadi musalsal bi ana uhibbuk. Bisa dipahami? Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat hadisnya yang musalsal dengan lafaz haddatsana, yaitu telah menceritakan kepada kami Rasulullah SAW yang mana beliau adalah as-sadiq, orang yang jujur, al-masduq, yang dibenarkan ucapannya. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummih 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan thumma mudghatan ila akhir hadis. Artinya sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya. Berapa hari? 40 hari pertama bentuknya apa? Nah, barakallahu fik, setetes air mani. Kemudian 40 hari berikutnya bentuknya apa? Segumpal darah, menjadi segumpal darah. 40 hari berikutnya menjadi apa? Segumpal sepotong daging. Paham ya? Ini tatawurat, yaitu tahapan-tahapan penciptaan manusia dalam perut ibu. Paham? Jadi enggak langsung dari bayi itu enggak. Ada 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari berikutnya. Totalnya 100 berapa? Kalau udah berarti 120 hari kan? Kalau udah 120 hari, nah barakallahu fiik, iya kan?
Itu Allah Ta'ala utus malaikat meniupkan roh di situ. 40, benar ya? 120 hari ya? Ya kan? Ayo, nah, kurang lebihnya berapa? Kurang lebihnya berapa bulan? 4 bulan, kurang lebihnya. Paham ya? Itu sudah berbentuk itu biasanya. Kalau orang-orang itu zaman sekarang USG, datang ke bidan USG udah berbentuk. Nah, syahidnya di sini bukan masalah bentuknya atau bukan. Syahidnya ini hadis musalsal bi haddatsana, lihat itu. Paham ya? Haddatsana, lihat itu. Ada lafaz haddatsana atau tidak? Nam haddatsana. Faqad tasalsala bi ittifaq ruwat ala sighatin wahidah wa hiya haddatsana. Perhatikan itu. Sungguh telah berantai dengan kesepakatan para perawi semuanya di atas bentuk yang satu, yaitu haddatsana. Apa lihat itu? Haddatsana Umar bin Hafs, qala haddatsana Abi, qala haddatsana Al-Amash, qala haddatsana Zaid bin Wahab, qala haddatsana Abdullah ibn Mas'ud, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Semuanya apa lafadznya? Haddatsana, namanya musalsal bi haddatsana. Mafhum? Berantai. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum, kita ambil dikit lagi, perhatikan baik-baik. Wa mithlu dzalik law tasalsala bil lafzi, dan yang semisal itu juga. Nah, kalau seandainya tasalsal, yaitu seandainya berantai dengan lafaz an fulan gini contohnya. Haddatsana, nah contohnya ini. An fulan, an alan, an fulan, semua an semua. Itu berarti musalsalun bi anah namanya. Musalsalun bi anah. Mafhum? Contoh yang lain. Anna fulanan, qala anna fulanan, musalsalun bi anah. Mafhum? Seperti itu. Masyhur insyaallah ya, sudah enggak ada keraguan lagi ya. Au tasalsala bi kaunihi awal haditsin sami'ahu min syaikhi au akhir haditsin. Atau berantai dengan keadaan hadis tersebut adalah awal hadis yang dia dengar dari gurunya atau akhir hadis yang dia dengar dari gurunya. Jadi nanti ada lafaz hadza awwalu haditsin sami'tu min syaikhi. Semuanya lafaznya gitu semuanya. Atau hadza akhiru haditsin sami'tu min syaikhi. Semuanya gitu. Itu berarti musalsal dengan apa? Dengan sami'. Paham? Semuanya menyebutkan sami'tu. Jadi pahami ya? Fungsinya apa? Nah, yang terakhir itu disimak itu fungsinya. Wa faidatul musalsal, faedah hadis musalsal, hadis berantai. Bayanu dhabtir ruwati fi akhdhi ba'dihim min ba'd. Lihat ini. Yaitu bayan, menjelaskan kekuatan perawi, para perawi, dapat kekuatannya, menjelaskan kekuatan hafalan para perawi fi akhdhi ba'dihim min ba'd, di dalam mengambil sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Kenapa kuat? Kenapa dikatakan kuat di situ? Karena cara guru nyampaikan ini contoh. Berarti kuat atau tidak? Kuat. Biasanya orang itu kan lupa. Gurunya dulu nyampaikan bagaimana lupa. Dia ingatnya yang disampaikan, tapi cara menyampaikannya lupa. Nah ini enggak. Cara menyampaikan contoh dulu, dicontoh juga cara menyampaikannya. Berarti kan ingat gitu loh. Kuat, bisa dipahami? Ya. Nah, pertama lihat ini, bayanu dhabtir ruwati fi akhdhi ba'dihim min ba'd. Menjelaskan kekuatan hafalan para perawi di dalam mengambil sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Kenapa dikatakan kuat? Karena sifat gurunya aja ketika menyampaikan dia hafal. Dulu gurunya ketika menyampaikan senyum, dia juga senyum juga. Dulu gurunya ketika menyampaikan dia berdiri juga. Dulu gurunya ketika menyampaikan dia berbaring, dia berbaring juga. Berarti kan sampai gerakan gurunya itu masih ingat itu loh. Kuat nggak berarti? Kuat. Yang kedua, wa inayatu kulli wahidin bittiba'i man qablah. Dan perhatian penuh, inayah perhatian penuh ya. Dan perhatian penuh setiap barakallahu fi kulli wahidin, setiap orang bittiba'i man qablah, untuk mengikuti orang yang sebelumnya. Perhatian penuh dia berarti. Dulu ketika mengambil ilmu dari gurunya, dia perhatikan guru dulu menyampaikan bagaimana. Gaya-gaya gurunya dia contoh juga. Jadi kuat kan? Contohnya gini, dia mengambil ilmu dari gurunya 20 tahun yang lalu. Nah, setelah 20 tahun kemudian dia ngajarkan. Masih ingat, dulu guruku ketika menyampaikan seperti ini. Cara menyampaikan dia hafal juga. Berarti menunjukkan apa? Kuat hafalan perawi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita ambil. Kesimpulannya kembali kepada matan Al-Baiquniyah yang sudah kami sebutkan tadi seputar musalsal. Apa tadi matannya? Musalsalun kul ma ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fata kadzaka qad hadatsani qa'ima aw ba'da an hadatsani tabassama. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.